Saya mengerti. Saya akan usahakan terus. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Kenapa? Mau berangkat ke Amerika kok malah kelihatan kayak orang bingung? Adit takut, Kak. Adit kan belum pernah jauh dari keluarga. Pasti di sana Adit bakal kesepian. Adit pasti bakal kangen sama Kak Ian, sama Mama, sama Kak Lika, sama Kak Arman. Semua orang nih pokoknya yang di sini. Sama lah, Dit. Kita semua juga akan merasa kehilangan. Tapi ini kan untuk kamu, untuk masa depan kamu. Kamu harus teruskan sekolahnya sampai selesai. Kalau sudah selesai, kamu kan bisa bantu kakak meneruskan perusahaan. Jaga diri kamu baik-baik ya, Dit, di sana. Kalau perlu apa-apa, kamu segera telepon Mama ya. Iya, Ma. Kamu jangan lupa ibadah, Adit. Insya Allah, kamu dihindarkan dari segala macam godaan. Iya, kan, Ma? Ayo, kita berangkat. Hati-hati ya. Ya Allah, adik yang sangat saya sayangi itu telah berani menyakiti saya, menampar saya. Hati saya sakit, sedih, marah dan kecewa. Apa yang harus saya lakukan untuk membalikan Adit seperti Adit yang dulu? Maaf, Pak. Mira, ada apa, Mir? Saya cuma mau ngeberesin ruangan Bapak. Nanti saja saya kembali lagi, Pak. Tunggu. Saya kok belum lihat Juwita ya? Juwita hari ini absen, Pak. Sakit? Saya belum dengar kabar apa-apa dari Juwita, Pak. Artinya keluarganya Adit tidak mau damai. Dan mereka tidak meluluskan permintaan Adit, ya? Saya tidak menyangka mereka akan bersikeras seperti ini, Lin. Ya ampun. Kalau sampai kita kalah di pengadilan, kita nggak dapat apa-apa dong. Kalau kita nggak dapat apa-apa, saya nggak bisa bayar pinjaman saya. Saya kan pinjam uang untuk bayar pengacaranya Adit. Tenang, Lin. Saya sedang putar otak. Pokoknya saya nggak mau tahu. Kamu harus cari jalan keluar secepatnya. Saya harus segera bayar pinjaman saya. Bunganya besar, Tejo.
menjual rumah Adit. Iya, Manda mesti bujuk Adit supaya mau menjual rumahnya. Tapi kalau misalnya Adit ntar sampai curiga gimana? Makanya Manda mesti pintar-pintar cari alasan supaya dia nggak curiga. Manda mesti bantu Om mikir, ya? Ya saya juga lagi mikir, Om. Tapi kalau misalnya ntar sampai rumah itu dijual, Adit mau tinggal di mana? Karena Adit tuh nggak mungkin, Om, kalau harus tinggal lagi sama orang tuanya. Itu tuh nggak mungkin. Itu soal gampang, Manda. Nanti kita carikan tempat. Kita sewakan saja. Betul kan? Kok Ibu nggak bilang terus terang? Siapa tahu Pak Adrian itu bisa nolong Juwita. Ibu nggak berani, nggak enak hati, Naodi. Kayaknya Pak Adrian lagi banyak masalah. Kok Ibu tahu? Waktu Ibu ke ruangannya, beliau lagi ngelamun. Ibu nggak mau nambahin beban Pak Adrian. Jadi siapa lagi ya yang bisa bantuin kita buat nolong Juwita? Gimana kalau kamu bicara sama guru atau kepala sekolahnya Juwita? Maksud Ibu? Supaya mereka menjenguk rumahnya Juwita dan bisa tahu keadaan Juwita yang sebenarnya. Akan saya usahain deh, Bu ya. Makasih ya. Sama-sama. Amanda telah merusak kamu dan menghancurkan masa depan kamu. An, Pipi kamu kenapa? Kamu kayak kesakitan? sakit di pipi saya nggak sebanding dengan rasa sakit di hati saya. Maksudnya apa ya? Saya nggak pernah ngebayangin seorang adik yang selama ini saya jaga, saya lindungin, tega menampar saya. Astagfirullahaladzim. Adit mukul kamu? Ana, tolong jangan ceritakan sama Mama. Mama jangan sampai tahu hal ini. Kenapa semua jadi tambah kusut kayak gini sih? Saya sudah putus asa. Saya nggak tahu harus berbuat apa lagi. Segala cara sudah saya tempuh, tapi saya nggak bisa membuka hati dia. Adit sudah berubah jauh sekali. Seolah-olah dia bukan adik saya lagi, Yan. Yan, kamu nggak boleh dendam sama Adit. Dia butuh pertolongan kamu, Yan. Kamu nggak boleh ninggalin dia. Saya nggak pernah meninggalkan Adit, Yan. Dia yang meninggalkan saya. Mau kemana kamu? Oh, mau nganterin titipannya Non Marla. Marla nyuruh kamu kirim titipan. Buat siapa? Buat Non Lika. Umi berangkat dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Marla kirim titipan buat Lika. Apa sih? Fik, kayaknya Juwita sengaja deh ngadu domba lo sama Odi. Udahlah, nggak usah dipikirin. Odi marah besar sama gue, Kak. Dan gue yakin pasti ada alasannya. Pasti gara-gara Juwita tuh. Pasti Juwita ngasut Odi supaya dia marah sama lo. Udahlah, nggak usah dipikirin. Mendingan sekarang kita ke kantin aja yuk. Lo gue traktir. Lo nggak puasa kan? Mau ditraktir malah pergi. Dari Marla. Tadi siang Umi kan nganterin Non Marla ke apotek. Kirain Non Marla mau beli obat. Taunya beliin vitamin buat Non. Nih. Katanya Non Marla, waktu kandungannya Non Marla bermasalah, dikasih vitamin itu sama dokternya. Non Marla baik ya, Non ya. Perhatian sama Non. Nanti saya mau telepon Marla sendiri, Mi. Bilang terima kasih. Tapi Marlanya baik-baik aja kan, Mi? Insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan kejadian yang malam itu nggak ganggu kandungannya Non Marla. Ya, Non. Kejadian apa, Mi?
dan Adit nyekek Non Marla. Masya Allah, yang benar, Mi. Iya benar. Pokoknya malam itu Den Adit kayak orang kemasukan setan. Non Marla mau diusir dari rumah. Non Marla diseret, dicekek. Pokoknya serem. Ya Allah, ini semua salah saya juga. Saya nggak nyangka Adit akan berbuat sejauh ini. Kasihan si Marla. Si Adit bener-bener kelewatan. Tega-teganya nyakiti perempuan yang lagi hamil. Kualat tuh namanya. Ya, ada tuh. 7, 8, 9. Aduh. Kok berhenti? Baru juga 9, udah memble. Ampun bang, capek. Lu tuh laki-laki apa banci? Aduh, sorry Dori Strawberry bang. Namanya juga orang lagi puasa. Nggak makan, nggak minum ya wajar dong kalau bed begini. Alasan aja lu. Strawberry, puasa. Lagi. Ayo. Nih, kita makan bersama. Ini buat kamu sendiri. Terima kasih pak. Terima kasih. Selamat berbuka puasa ya. Selamat buka puasa juga pak. Alhamdulillah akhirnya buka puasa juga. Aduh. Puasa aja. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Weh? Apa lu? Apa yang ini? Nggak apa-apa kok. Kalau begini caranya, gue mesti cari akal ini. Supaya gue bisa dipisahin dari preman satu ini. Tapi gimana ya? Paling-paling ke Adrian lagi, ya kan? Bukan. Ini Kalika. Jangan, Dit. Nggak usah diangkat. Kenapa? Paling dia tuh mau ngebantuin Kak Adrian untuk ngebujuk kamu supaya kamu ngebatalin gugatan kamu di pengadilan. Saya ada usul, Dit. Usul apa? Supaya kamu nggak digangguin sama keluarga kamu terus, gimana kalau kamu pindah rumah aja? Pindah rumah? Jadi ntar alamat rumah kamu yang baru itu kamu rahasiain, Dit. Jadi ntar keluarga kamu itu nggak bisa seenaknya ganggu kamu dan ngedatengin kamu. Mama juga nggak akan keberatan kok kalau misalnya kamu tinggal di apartemen kita. Maksud kamu apa? Mama itu kan punya beberapa apartemen untuk investasi. Nah, apartemen itu kosong. Mendingan kan kamu aja yang nempatin. Jadinya rumah kamu jual, terus kamu tinggal di apartemen kita. Kamu jadinya aman di sana. Terus terang ya, saya tuh tiap hari deg-degan, Dit. Mikirin kamu, kalau kamu tuh digangguin terus sama keluarga kamu. Belum lagi kalau misalnya kamu didatengin sama mantan pacar kamu yang sinting itu, Dit. Mendingan sekarang kita minum ya. Yuk. Cheers. Mungkin jalan satu-satunya meluruskan permintaannya Adit, Yan. Maksud Mama kita harus menyerah? Harus ada yang menyerah. Kalau Adit bersikeras begini, kita yang menyerah. Nggak bisa begitu dong, Ma. Kalau kita penuhin keinginan Adit, itu membuat Adit jadi besar kepala. Nggak bisa dong, Ma. Itu sama saja nggak mendidik. Jadi kamu lebih suka kalau kita mendapat malu, Yan? Mama tidak mau menjadi bahan omongan orang.
Dan Mama tidak mau semua orang tahu kalau keluarga kita ribut-ribut, apalagi sampai ke pengadilan. Dan Mama nggak mau kalau almarhum papa kamu namanya tercoreng. Saya benar-benar nggak ngerti jalan pikiran Mama. Apapun yang terjadi, saya nggak setuju. Yan? Ma, permintaan Adit itu sangat berisiko, Ma. Buat perusahaan. Kalau Kak Arman tahu, saya yakin Kak Arman juga nggak setuju. Apa arti semua itu daripada nama baik keluarga kita, Yan? Buat Mama, materi, uang itu semua tidak penting. Yang penting adalah menjaga nama keluarga. Yan, udahlah Yan, kasihan Mama. Apa saya salah? Apa yang harus saya perbuat? Lebih baik sekarang kita sholat. Kita mohon petunjuk dari Allah. Ya. Kan ada hikmahnya. Selamat malam, Pak. Iya. Laporan, Pak. Tahanan sel 2 pingsan, Pak. Tahanan sel 2 yang mana? Saudara Surya, Pak. Surya pingsan? Iya. Apa perlu kita bawa ke puskesmas, Pak? Paling-paling dia itu cuma sandiwara. Surya itu banyak akalnya. Kamu jangan sampai ketipu sama dia. Ayo kita lihat sekarang. Saya sudah coba bangunkan, Pak. Tapi dia nggak mau bangun. Buka koper kamu. Tinggalkan saya. Baik, Pak. Kamu ke sini. Saya punya masalah pribadi dengan tahanan ini. Kamu bisa bantu saya untuk membalaskan semua sakit hati saya. Maksudnya? Hanya kita berdua yang tahu. Habis ini, kamu nggak usah takut. Kalau kamu bisa bantu saya akan buatkan catatan yang bagus buat kamu. Dan tahanan kamu akan diperingat. Baik, Pak. Saya akan habisi dia. Jangan apa kok. Kamu sudah ditahan masih juga berani menipu. Awas ya kamu. Kalau masih berani menipu lagi, tahanan kamu itu akan saya perberat. Paham kamu? Kenapa lu? Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sepertinya bosnya si Juwita itu sudah balik dari luar negeri, Yun. Jadi besok kita ke kantornya si Juwita lagi, Bang? Iya. Nanti kita bilang aja Juwita lagi sakit, jadi perlu biaya. Dia pasti akan ngasih, Yun. Iya, Bang. Jangan lupa kita minta uang lagi sama bosnya si Juwita. Kan selama ini dia yang ngebiayain sekolahnya si Wita, Bang. Iyalah pasti. Kan lumayan buat nambah-nambahin biaya lebaran. Ya kan? Iya, Bang Asnan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cari siapa kamu? Malam, Mbak. Saya Viko, temannya Juwita. Apa saya boleh ketemu sama Juwita, Mbak? Juwita nggak ada di sini. Kalau gitu saya minta maaf, Mbak. Saya permisi dulu. Tunggu. Tolong kamu sampaikan sama teman-teman Juwita yang lain. Jangan sekali-kali cari Juwita ke rumah ini lagi. Ngerti? Iya, Mbak. Permisi. Heran, banyak banget sih yang nyariin si Juwita. Hah?
Apa hebatnya sih anak ingusan itu? Sampai semua orang pada perhatian banget sama dia. Ih. Manda, jangan pergi ya. Dit, sekarang tuh udah malam. Kamu sekarang mendingan tidur, istirahat. Dan jangan lupa kamu pikirin soal pindahan rumah itu ya, Dit. Pokoknya jangan tinggalin saya, please. Temenin saya malam ini, ya. Gue udah samperin Juwita ke rumahnya, Di. Tapi katanya dia udah gak tinggal di situ lagi. Lo ke rumah Juwita, mau nolongin dia, apa sekedar cari informasi buat ngerjain dia lagi? Please, Di. Kali ini gue serius. Gue bener-bener nyesel. Gue minta maaf sama Juwita. Gue mau ngaku kalau gue salah. Sorry, Vic. Gue nggak bisa bantu lo lagi. Dan gue nggak bisa kasih informasi apa-apa soal Juwita. Di, ada masalah apa sih sama Juwita? Mama, Kok kayaknya serius banget sih? saya bingung gimana caranya bisa nolongin Juwita, Mah. Odi, coba kamu cerita sama Mama. Mungkin Mama bisa bantu. Dia... Lalu, dia setuju atau tidak? Adit sih belum ngasih jawaban, Om. Tapi kayaknya dia setuju deh. Ya biasanya sih setiap permintaan saya pasti diturutin sama dia. Udah pokoknya Om tenang aja deh. Kalau dia jual rumahnya, terus dia mau tinggal di mana? Tinggal di apartemen kita. Apartemen kita? Kita kan nggak punya apartemen. Apartemen yang mana lagi? Kita sewakan saja di apartemen, Lin. Anggap saja itu milik kita. Gampang kan? Udah deh, pokoknya sekarang Mama tenang aja. Aku sama Om Tejo udah ngatur semuanya. Mama nggak mau tahu. Pokoknya kita harus segera dapat uang untuk membayar pinjaman Mama. Sabar, Lin. Tujuan kita ini sudah hampir tercapai. Tidak boleh gegabah. Nanti bisa gagal total semuanya. Kebeneran, Den. Ada telepon nih. Dari siapa? Pak Tejo. Katanya penting banget. Nih. Tejo. Ibu, udah rapi. Baru mau Umi bangunin. Dan Adrian sudah pergi ke kantor? Belum, Bu. Belum. Umi, ke dapur ya? Saya mau bicara sama adik saya. Saya nggak perlu perantara untuk bicara sama adik saya. Siapa, Yan? Tejo. Tejo? Tejo keluarganya Amanda? Mau apa dia nelfon? Dia bilang dia juru bicaranya Adit. Adit sudah menyerahkan semuanya sama dia. Dia nggak mau bicara sama saya. Apa-apaan sih? Kamu tidak punya pilihan lain. Lebih baik kamu ikuti saran Mama. Kamu penuhi keinginannya Adit, atau kamu kehilangan adik kamu. Saya tidak akan nyerah. Tidak akan. Kamu mau kehilangan adik kamu? Kamu mau putus hubungan dengan satu-satunya adik kamu? Bagaimana sih cara pikiran kamu? Ada apa ya? Saya pergi dulu kantor. Ma? Mama kenapa?
Kalau terus-terusan begini, lebih baik Mama mati saja. Mama nggak kuat menyaksikan anak-anak bertengkar. Astagfirullahaladzim, Mama nggak boleh ngomong gitu, nggak baik. Kalau mereka semua sama-sama keras, kan harusnya ada yang mengalah. Mama tidak mau kehilangan Adit. Lebih baik kehilangan harta-harta Mama. Ma, saya yakin Adrian pasti tahu apa yang harus dilakukan. An, kamu harus tolong Mama. Tolong bujukin Adrian supaya dia mau meluluskan permintaannya Adit. Bantu Mama ya. Juru bicara, Om. Iya. Ini Om lakukan demi melindungi kamu. Om Tejo tuh khawatir kalau misalnya kamu dibujuk terus-terusan sama keluarga kamu, akhirnya ntar kamu jadi lemah dan akhirnya kamu jadi nyerah. Om juga khawatir, Dit. Kamu ndak akan mendapatkan hak-hak kamu. Makanya untuk sementara, biarkan saja Om yang jadi juru bicara kamu. Jadi perantara. Jadi, kalau keluarga kamu mau ngomong sama kamu, biar Om Tejo aja yang maju. Terserah Om aja. Saya percaya sama Om. Siapa? Kalika. SMS dari siapa, Dit? Kalika sakit. Dia pengen dikunjungin. Paling-paling itu cuma alasan supaya dia bisa ketemu sama kamu. Jangan mudah percaya, Dit. Om, saya... Ntar kalau misalnya kamu mau nengokin kakak kamu, saya ikut ya. Kan ada hikmahnya. Mbak, Din Adit. Kalikanya ada? Ada, Den. Di dalam sedang istirahat. Kasih ya. Manda, kamu tunggu di sini dulu sebentar. Kenapa, Dit? Saya nggak boleh ikut masuk emangnya? Sebentar aja, ya. Kalika? Adit, Sorry, Kak. Saya nggak bisa lama-lama. Kalika sakit apa? kemarin sih kakak pendarahan. Tapi alhamdulillah sekarang kandungan kakak nggak apa-apa kok. Kakak nggak nyangka kalau kamu datang ke sini, Dit. Kakak pikir kamu udah nggak peduli lagi sama kakak. Saya masih peduli sama keluarga saya, Kak. Yang nggak peduli sama saya, itu Kak Ian. Kakak udah dengar semuanya. Tapi kakak nggak ngerti maksud kamu apa sih menuntut keluarga kita ke pengadilan. Karena cuma itu satu-satunya jalan supaya Kak Ian memberikan hak saya, Kak. Nggak ada jalan lain. Ya tapi kan... Kalau Kalika nganggap saya salah, artinya Kalika sudah dipengaruhi sama Kak Ana. Semuanya ini nggak ada hubungannya sama Ana. Kamu cuma punya masalah sama Adrian, kan? Kak Adrian bisa begitu. Itu karena hasutan istrinya. Kak Adrian itu bukan orang yang serakah, Kak. Tapi sekarang, dia ingin menguasai segalanya di perusahaan. Termasuk hak saya. Dit, kamu nggak boleh menuduh sembarangan. Semuanya sudah jelas, Kak. Bukti pun tidak ada yang kurang satupun. Kak Arman dikirim ke luar negeri, saya tidak diberikan hak apapun di perusahaan. Apa artinya semua itu? Kalau bukan Kak Ian ingin menguasai segalanya. Ya kan? Sudahlah, Kak. Kalika nggak usah ikut-ikutan stres. Lagian saya kan kesini pengen jengukin Kalika. Bukan ngebahas soal ini. Jadi, kamu tetap akan menuntut keluarga kita ke pengadilan, Dit. Saya tidak menuntut siapapun. Saya hanya menuntut hak saya di perusahaan. Kalau Kak Adrian memang masih menganggap saya sebagai adiknya, dia pasti akan adil. Dan pasti akan memberikan hak saya. Adit menemui kamu.
Iya, Ma. Saya juga kaget. Ternyata Adit masih ada perhatian sama saya, Ma. Alhamdulillah. Mama kirain Adit sudah tidak mau berhubungan dengan kita. Ma, terus terang saya kasihan sama Adit. Kenapa sih Adrian nggak mau meluluskan permintaan Adit? Dan kalau masalahnya terus-terusan begini, akan makin tambah parah, Ma. Nggak bakalan selesai. Mama juga sudah coba supaya Adrian berdamai dengan Adit. Tapi Adrian juga keras sih. Jadi apa yang dikatakan Adit itu betul? Memang Adit bilang apa? Adit bilang Adrian mau menguasai perusahaan untuk dirinya sendiri, Ma. Dan Adrian bersikeras untuk nggak mau mengabulkan permintaan Adit. Padahal apa salahnya sih kalau Adrian mengabulkan permintaan Adit? Adit itu kan adiknya sendiri. Atau Adrian lebih senang kalau dia bermusuhan sama adiknya? Tolong, An. Tolong Mama. Tolong kamu bujuk Adrian supaya dia... Udahlah, Mama harus tenang. Adrian pasti tahu apa yang harus dilakukan. Jadi kamu tidak mau bantu Mama? Bukannya nggak mau bantu, Ma. Mama nggak ngerti sama kalian berdua ya? Sama-sama keras kepala. Apa sih artinya kekuasaan dan uang? Loh, Mama kok ngomongnya gitu? Cukup. Berarti sekarang jelas. Betul yang dikatakan Adit. Memang kamu sama Adrian tidak mau melepaskan hak punya Adit. Berarti kalian memang mau menguasai seluruh perusahaan. Astagfirullahaladzim, Ma. Berarti kalian serakah. Ma. Mama udah dapet jalan keluarnya. Iya, Mama akan datang sebagai staf dari yayasan sosial. Selama ini kan yayasan Mama aktif membantu anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam keluarganya. Makasih, Ma. Tahu gitu, dari dulu saya minta tolong sama Mama. Makanya, kamu tuh kalau punya masalah, ngomong dong sama Mama. Nih, kalau diem aja nih kayak gini nih. Yuk, kita berangkat sekarang. Ya. Yayasan Anak dan Keluarga. Betul. Dan tugas kami untuk memastikan kesejahteraan dan keselamatan anak-anak. Menurut Odi, Juwita sudah beberapa hari ini tidak masuk sekolah dan tidak ada kabar berita dari keluarganya. Oleh karena itu, kami kesini untuk memastikan keadaan Juwita. Iya. Sebentar ya, Bu. Bang, saya takut, Bang. Jangan takut. Biar aja Juwita namanya begitu. Nanti kalau Juwita ngadu macam-macam, kita bisa kena masalah sama yayasan itu, Bang. Duh, nanti dia tuduh kita nyiksa si Juwita lagi, Bang. Alah, si Juwita nggak akan berani macam-macam. Justru kalau kita larang si Juwita nemuin mereka, malah nanti mereka akan curiga sama kita. Alah, sudahlah. Sana panggil Juwita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, boleh saya minta izin bicara empat mata dengan Juwita sebentar di luar? Silakan. Yuk, Juwita, kita bicara dulu di luar. Loh, mana mereka? Keluar. Katanya mereka mau ngomong empat mata. Maaf ya, saya jadi nggak enak repotin semuanya. Wajah kamu kok pucet? Sakit ya? Enggak. Odi sudah menceritakan semuanya, Wita. Dan kami semua ingin menolong kamu. Tapi semua usaha ini akan sia-sia kalau kamu tidak mau menolong diri kamu sendiri. Maksud Tante? Maksud Mama tuh, kamu harus ngomong yang sejujur-jujurnya. Nggak usah takut lagi, ceritain aja semuanya tentang kakak kamu itu. Tante mengerti. Kamu pasti takut. Takut diberi hukuman yang lebih berat lagi. Ya kan? Mereka adalah satu-satunya keluarga saya, Tante. Kalau saya diusir, saya nggak tahu harus tinggal di mana. Saya takut. Takut kalau... Jangan takut. Kalau kamu sampai diusir, Tante bersedia menampung kamu. Mama? Demi keselamatan kamu,
Tante sebagai aktivis yayasan berhak melakukan ini. Semua keputusan ada di tangan kamu, Wita. Dan hanya kamu yang bisa menolong diri kamu sendiri, Wita. Kenapa, An? Kok kelihatannya Enggak, saya nggak apa-apa kok, Yan. kamu masih juga mencoba untuk bohongin saya? Kamu istri saya. Dari mata kamu saya bisa lihat ada sesuatu yang dalam pikiran kamu. Coba cerita. Kenapa? Ada apa? Kalau saya ngomong sama kamu janji kan nggak bakal marah? Janji. Benar. Mama berubah hari ini, Yan. Perubahan sikap Mama? Mama marah sama saya karena mendukung kamu. Mama malah menuduh saya dan kamu ingin menguasai perusahaan. Apa? Kamu kan janji nggak bakal marah. Tapi ini sudah keterlaluan, An. Saya harus bicara. Kan ada hikmahnya. Mama tega nuduh saya. Saya bukan orang serakah, Ma. Yan, udah, Yan. Jadi Ana sudah ngadu sama kamu ya? Ma, kok ngadu sih, Ma? Ana pasti menceritakan sama saya dong, Ma. Saya kan suaminya. Ya, kalian berdua memang suami istri yang kompak. Dan kalian berdua bersekutu untuk menghilangkan hak Adit di perusahaan. Mama hanya ingin anak-anak Mama tidak berkelahi, itu saja. Mama nggak mau kehilangan Adit. Siapa yang mau kehilangan Adit di rumah ini, Ma? Saya terus berusaha untuk menyadarkan Adit. Gak ada yang mau, Ma. Mana buktinya? Kamu bahkan tidak peduli lagi sama Adit. Kamu lebih mementingkan perusahaan dan diri kamu sendiri. Kalau saya nggak peduli sama Adit, Ma, saya tidak akan pernah bisa menerima tamparan dari dia, Ma. Yan, jangan, Yan. Anak yang Mama bela itu telah menampar saya, Ma. Menampar muka saya. Masya Allah. Adit mukul Adrian. Tadinya saya nggak mau cerita sama Mama karena saya nggak mau bikin Mama stres. Saya terpaksa cerita, Ma. Kapan itu terjadi? Adit menampar saya di depan Amanda dan omnya, Ma. Harga diri saya hilang. Sekarang Mama masih menuduh saya serakah, Ma. Saya nggak memenuhi permintaan Adit. Bukan karena saya serakah, Ma. Bukan untuk kepentingan saya. Dan juga bukan untuk kepentingan perusahaan. Tapi hanya karena saya ingin mendidik Adit. Maafkan Mama ya. Entah Mama kerasukan apa dalam pikiran Mama. Sampai Mama tega menuduh kamu serakah. Nggak apa-apa, Ma. Namanya juga kesalahpahaman. Makin hari makin berat masalah yang dialami keluarga ini. Semua gara-gara Adit. Gara-gara saya juga. Setiap hari terjadi pertengkaran, keributan, dan perselisihan di rumah ini. Saya nggak bisa hanya duduk diam menyaksikan semua ini. Saya harus ikut bertanggung jawab. Saya juga harus berusaha menyelesaikan masalah keluarga Kak Ana. Umi, tolong panggilin Marla dong. Non Marla kan pergi, Neng. Kemana? Tahu, tadi yang Umi lihat Non Marla cuma manggil taksi di depan rumah terus pergi.
Pergi nggak bilang-bilang? Mungkin dia sedang ada keperluan mendadak dan nggak mau ngerepotin kita. Kamu? Kamu keterlaluan, Dit. Kamu tega nampar ke Adrian. Kamu udah gak punya rasa hormat sama sekali sama kakak kandung kamu sendiri. Itu gara-gara kamu. Saya bertengkar sama keluarga saya. Itu semua karena kamu. Seharusnya kamu tuh malu. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Saya udah gak kuat ngeliat kehancuran dalam keluarga kamu, Dit. Makanya sekarang saya putusin untuk datang ke sini. Lebih baik kamu pulang. Balik ke tempat asal kamu tuh. Saya nggak bisa pergi, karena saya punya janji sama Kana dan Kak Adrian untuk nggak pergi. Alasan. Dit, tapi kalau kepergian saya bisa mengembalikan kamu sama keluarga kamu, saya pasti akan pergi. Bagus, tunggu apa lagi? Ayo, pergi. Pergi sana. Tapi kamu yang harus mengantar kepergian saya. Maksud kamu apa? Saya nggak bisa pergi karena saya punya janji sama Kana. Satu-satunya jalan untuk mengantar saya pergi adalah dengan membunuh saya. Ayo, Dit. Ayo bunuh saya. Bukannya ini yang kamu mau. Tunggu apa lagi? Bukannya kamu mau mengusir saya dari kehidupan kamu. Ayo. Supaya kamu bisa kembali sama keluarga kamu. Saya rela, saya ikhlas. Saya anggap semua ini adalah balas budi saya sama Kak Ana. Insya Allah, kematian saya bisa membawa kedamaian antara kamu dan keluarga kamu. Ayo, Dit, tunggu apa lagi? Kamu takut untuk membunuh saya, kamu nggak berani. Sini. Kamu bilang apa? Kamu kira saya takut? Hah? Kamu bilang apa? Saya pengecut. Adit! Dasar sinting. Kamu tuh bener-bener cewek nggak tau diri ya. Udah jelas-jelas ini calon suami saya masih berusaha mau ngerebut dia. Sinting. Dit, ayo pergi sekarang. Ayo. Ambil ini. Lebih baik kamu bunuh diri kamu sendiri. Marla? Kak, kamu kenapa? Maafin saya, Kak. Saya hilaf. Saya ingin menghentikan semua ini. Saya nggak bisa menanggung rasa bersalah saya terus. Kamu habis dari mana sih? Saya baru aja nemuin Adit. Apa? Saya pikir kalau saya pergi, Adit pasti akan kembali sama keluarganya. Tapi saya udah janji sama Kana kalau saya nggak akan pergi. Dan satu-satunya jalan adalah saya pergi untuk selama-lamanya. Maksudnya? Saya minta Adit untuk menghabisi nyawa saya. Saya minta Adit begitu supaya Adit tenang, supaya keluarga Kana juga tenang. Astagfirullahaladzim, Marla. Maaf, Kak. Saya tahu saya salah, saya hilaf. Tapi mendengar Adit tega mukul Kak Ian, hati saya panas. Dan saya langsung... Tapi nggak begitu caranya. Ya udah, yang penting kamu selamat. Yuk kita ke kamar. Ya Allah, maafkanlah saya yang selama ini membenci Marla. Ternyata Engkau telah merubah Marla menjadi malaikat yang rela mengorbankan dirinya demi keluarga saya. Bahkan demi Adit, orang yang telah menyakitinya. Saya telah keliru menilai Marla. Masya Allah. Apa yang saya khawatirin selama ini, bener kan, Dit? Akhirnya terjadi kan? Marla masih aja gangguin kamu terus. Itu nggak bisa dibiarin. Kamu harus pindah, Dit. Supaya Marla dan yang lainnya nggak bisa gangguin kamu terus kayak gini. Mendingan kamu jual aja rumah kamu, Dit. Saya tuh... Apa kamu mau digangguin terus? Diteror terus sama mantan pacar kamu yang nggak waras itu? Nggak mau kan?
Masalahnya, saya tuh nggak bisa jual rumah itu. Kenapa? Kenapa kamu nggak bisa? Itu kan rumah kamu sendiri, Dit. Saya tuh kan ada hikmahnya. Bagaimana Amanda? Adit itu nggak punya surat-surat rumahnya, Om, ternyata. Itu yang jadi masalahnya. Maksudnya rumah itu sebenarnya bukan atas nama Adit, begitu? Rumah itu atas namanya Adit, tapi surat-surat rumahnya itu dipegang sama keluarganya Adit. Aduh, gimana dong sekarang? Kalau Adit nggak bisa jual rumahnya, berarti kita nggak bisa dapat uang cepat dong. Aduh Tejo, kita perlu uang. Selama ini kita udah keluar uang banyak buat nipu si Adit. Belum lagi bayar pengacara. Tenang. Tenang, Lin. Nggak apa-apa, nggak usah panik. Yang penting rumah itu atas nama Adit. Dan dia sudah setuju untuk dijual. Lalu dia mau pindah. Betul bukan? Iya, Om. Jadi yang mesti kita lakukan adalah membantu Adit mendapatkan surat-surat rumahnya itu.